Malam itu angin dingin banget. Padahal udah bulan Juni. Jalanan di kampung Cimanggu sepi. Cuma suara jangkrik sama daun kering yang kegesek angin. Rending ngeluarin napas pelan sambil merapatin jaketnya. Di sebilannya, Rio masih asik nyalain kamera. Sama ngecek baterai senter. Mereka berdiri di depan gerbang besi tua yang udah karatan. Di balik gerbang itu, berdiri rumah besar, bergaya Belanda. Temboknya udah pudar warnanya. Jendelanya pecah-pecah. Dan beberapa bagian atapnya udah bolong. Katanya sih, rumah itu udah puluhan tahun gak dihuni. Randy sebenarnya gak pernah percaya sama cerita-cerita horor. Tapi entah kenapa malam itu dia ngerasa gak enak. Dari tadi bulu kuduknya merinding, kayak ada yang ngawasin dari balik pepohonan. Beberapa kali dia nengok ke arah kebun bambu di sebelah rumah. Tapi yang kelihatan cuma bayangan gelap, sama kabut tipis yang makin lama makin tebal. Rio malah kelihatan semangat banget. Dia udah sering ngajak Randy hunting video ke tempat angker. Tapi baru kali ini, Randy gak yakin sama idenya, Ren. Lo kenapa sih? Dari tadi diem aja. Jangan bilang mau balik sekarang. Tanya Rio sambil ngeliatin Randy dengan lampu senter yang dia pegang. Randy geleng pelan. Gue gak enak aja yo. Tempatnya serem banget. Lu yakin mau masuk? Rio ketawa kecil. Suaranya menggema di antara tembok pagar rumah. Yakinlah, justru makin serem makin keren kan buat konten. Percaya deh, besok viewer kita naik. Bisa trending. Randy mau gak mau ikut ketawa kecil juga. Meskipun hatinya masih gak tenang. Sejak kecil, dia udah sering dengar cerita tentang rumah Belanda ini. Kata orang-orang tua, dulu rumah ini punya keluarga Belanda kaya raya yang kabur pas Indonesia merdeka. Tapi kabarnya nggak semua penghuni rumah berhasil kabur. Ada yang katanya bunuh diri di ruang bawah tanah. Ada juga yang dibunuh pejuang karena ketahuan nyimpen senjata. Mayat-mayatnya dikubur asal-asalan di kebun belakang. Makanya sampai sekarang warga sekitar males lewat depan rumah ini kalau udah malam. Rio nyengir sambil ngedorong gerbang besi yang bunyinya nyaring banget. Suara engselnya berderit panjang, bikin Randy merinding lagi. Bau besi berkarat campur sama aroma lembab langsung nyamber hidung. Mereka jalan pelen-pelen masuk ke halaman. Rumput liar udah tinggi, nutupin Jalen. Setapak yang dulunya mungkin cantik banget, pohon mangga di sudut halaman juga kelihatan gak pernah dipetik buahnya. Beberapa rantingnya patah, kayak udah rapuh. Sampai di teras, Rio nyorot-nyorotin lampu senter ke pintu depan. Pintu kayu tebal itu udah gak rata lagi. Catnya ngelupas. Ada bekas coretan orang iseng di bagian bawah pintu, tapi udah pudar. Randy narik napas panjang, nyoba ngusir rasa takut yang dari tadi makin nyangkut di kepala. Yuk, ini pintu dikunci gak sih? Tanya Randy sambil megang gagang pintu. Rio dorong pelan gagang pintu. Dan ternyata pintu langsung kebuka sedikit. Suara engselnya sama nyaringnya kayak gerbang tadi. Bau apek langsung keluar. Randy tutup hidung, Rio malah noritin kamera ke dalam. Gelap banget di dalam. Padahal lampu senternya lumayan terang. Debu beterbangan pas mereka buka pintu lebar-lebar. Langkah pertama mereka masuk. Lantai kayu tua langsung bunyi keret-keret. Suara kaki mereka kayak dipantulin sama dinding tinggi. Di ruang tamu, perabotan lama masih ada. Ada sofa tua, karpet merah yang udah sobek-sobek, sama lemari hias kaca di sudut ruangan. Di atas meja kayu, ada vas bunga porselen. Bunganya udah jadi ranting kering. Randy jalan pelan ke arah sofa, ngeliat bantal kursi yang warnanya udah pudar. Gila, ini rumah udah kayak museum. Bisik Randy. Rio nggak jawab. Dia sibuk rekam video sambil celingak-celinguk. Beberapa kali dia ngarahin kamera ke lukisan besar yang masih nempel di dinding. Lukisan keluarga Belanda, bapak, ibu, sama dua anak. Wajah mereka kelihatan tegas. Bajunya rapih banget. Tapi ada yang bikin Randy ngerasa nggak nyaman. Mata lukisan itu kayak ngikutin kemanapun dia bergerak. Yo, lu perhatiin lukisan itu deh, kata Randy pelan. Rio nengok sebentar, terus nyengir. Biasa aja kali. Lukisan zaman dulu emang suka bikin merinding, biar berwibawa. Randy cuma bisa ngangguk, padahal rasanya kayak banner-banner diawasi. Suara jangkrik dari luar pelan-pelan. Ketutup sama suara detak jam dinding tua yang masih nyala entah kenapa. Tek, tek, tek. Suaranya monoton tapi bikin suasana makin serem. Mereka lanjut masuk ke ruang tengah. Ada tangga kayu menuju lantai 2. Di bawah tangga, ada pintu kecil yang setengah kebuka. Randy nunjuk pintu itu. Itu ruang bawah. Tanah ya, kata orang-orang sih, tempat orang Belanda bunuh diri di situ. Rio malah makin semangat. Dia buka pintu kecil itu, lebar-lebar. Angin dingin keluar dari celah pintu. Baunya kayak tanah basah campur jamur. Ada tangga menurun, gelap banget. Randy enggedekit, ngeliat ke bawah, tapi nggak kelihatan ujungnya. Rio udah turun satu anak tangga,
sambil nyorit-nyoritin senter. Asteriskio, serius mau ke bawah? Lu yakin? Tanya Randy lagi. Rio cuma jawab singkat. Konten Ren, lu mau nggak naik subscriber? Yuklah. Randy nggak bisa nolak. Dia ngikutin Rio pelan-pelan. Turun tangga kayu yang udah berderit kalau diinjak. Suara kaki mereka kayak dipantulin ke dinding sempit. Begitu nyampe bawah, mereka nemu ruangan kecil, cuma ada satu meja kayu tua sama kursi goyang. Di pojokan, ada rak buku yang udah lapuk. Beberapa buku berserakan di lantai, lembab, sampulnya udah hancur. Di tembok, ada bekas coretan kapur, tulisannya udah kabur. Randy nyorot senter nyoba baca tulisan itu, kayaknya tulisan Belanda. Dia nggak ngerti artinya, tapi di bawah tulisan itu ada bekas sidik jari berdarah yang udah mengering. Randy satu langkah, napasnya makin berat. Yo, ini nggak beres. Udahan yuk. Gue nggak enak. Rio cuma ketawa kecil. Terus naruh kamera di atas meja, ngarahin ke kursi goyang. Sini Ren, duduk di situ, biar gue rekam. Katanya, kursi ini suka goyang sendiri. Kalau malam, Randy geleng cepat. Lu aja deh. Gue jagain sini. Rio malah duduk di kursi goyang itu sambil nyalain mode night vision. Beberapa detik pertama, nggak ada apa-apa. Kursi itu diem aja. Tapi tiba-tiba, kursi goyang itu gerak pelan ke depan belakang. Padahal Rio diem. Randy refleks mundur lagi. Punggungnya nabrak rak buku. Buku-buku tua jatuh ke lantai. Debunya nyebar kemana-mana. Gila Ren, lu lihat kan? Ini keren banget buat opening video. Kata Rio masih sambil ketawa. Padahal mukanya pucat juga. Randy mau jawab, tapi telinganya nangkep suara lain. Pelan banget, kayak bisikan. Suara perempuan nangis. Awalnya samar, makin lama makin jelas. Randy langsung nengok ke sudut ruangan yang gelap. Kosong. Tapi suara itu makin deket. Nangisnya pelan, sesenggukan. Kayak orang nyesel banget yo. Denger nggak? Bisik Randy. Rio diem. Kursi goyangnya masih gerak. Tapi Rio nggak gerak sama sekali. Matanya ngelihat ke arah Randy. Pelan-pelan dia berdiri. Dengar apaan? Tanya Rio. Tapi suaranya gemetar. Randy nunjuk ke sudut ruangan. Ada yang nangis. Gue denger banget. Kita cabut yuk. Yuk. Beneran nggak enak ini. Rio ngelangkah deketin sudut ruangan. Nyorot lampu senter. Tapi yang kelihatan cuma tembok bata sama serpihan kayu. Suara nangisnya tiba-tiba berhenti. Hening banget. Sampai detak jantung Randy sendiri kayak kedengeran. Rio noleh ke Randy. Mau ngomong, tapi lampu senter tiba-tiba redup, terus mati total. Kamera di meja juga tiba-tiba mati. Lampu rekamnya padam, gelap gulita. Randy cuma bisa napas cepat, ngedenger Rio ngedumel nyari tombol senter. Tapi sebelum senter nyala lagi, suara jeritan tiba-tiba pecah di telinga mereka. Bukan suara perempuan, tapi suara jeritan panjang kayak orang kesakitan banget. Jeritannya bener-bener bikin jantung Randy berhenti sedetik. Suara itu kayak keluar dari dinding. Rio langsung nyalain senter lagi. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat kayak nggak ada darah. Dia narik tangan Randy. Ren, cabut sekarang. Mereka naik tangga buru-buru. Anak tangga kayu berderit keras. Beberapa kali Randy hampir kesandung. Begitu nyampe ruang tengah, mereka lari ke ruang tamu, lewat pintu depan, keluar lagi ke teras. Angin malam masih dingin, tapi rasanya lebih mending dibanding suasana di ruang bawah tanah tadi. Randy berdiri di halaman sambil ngos-ngosan. Rio juga berdiri sambil megang lututnya. Kamera di tangan Rio tiba-tiba nyala sendiri. Layarnya gelap, tapi ada suara rekaman. Yang suara tangisan perempuan, sama persis kayak yang Randy dengar di bawah tanah tadi. Randy merinding dari kaki sampai kepala. Dia mau ngomong tapi Rio buru-buru matiin kameranya. Mereka berdua saling pandang. Nggak ada yang berani ngomong lagi. Angin makin kenceng. Don di halaman rumah berguguran, jatuh di atas rumput liar. Di kejauhan, suara anjing kampung melolong panjang. Randy ngedengar lagi suara pintu rumah yang dia yakin udah ditutup tadi. Kebuka pelan. Bunyi engselnya berderit lagi. Randy narik tangan. Rio ngajak pergi. Rio cuma ngangguk. Mereka berdua lari kecil keluar pagar besi. Nggak peduli bajunya niangket di kawat pagar. Malam itu, untuk pertama kalinya Randy benar-benar percaya kalau cerita tentang rumah Belanda ini bukan cuma bualan orang kampung. Masih ada jeritan yang nggak pernah berhenti di dalam sana. Dan sekarang, entah kenapa, jeritan itu kayak masih ngikutin langkah mereka di balik bayang-bayang malam. Randy dan Rio akhirnya berhenti lari setelah sampai di depan warung kopi yang masih buka di pinggir jalan kampung. Nafas mereka masih ngos-ngosan. Randy duduk di kursi kayu panjang. Mukanya pucat,
Keringat dingin masih netes di pelipisnya. Rio juga nggak kalah panik. Tangannya gemetar waktu nyalain kamera yang dia bawa dari rumah Belanda tadi. Mereka berdua diem beberapa menit, cuma saling pandang. Suara motor lewat sesekali, tapi pikiran mereka masih kebiang-beang sama suara jeritan di ruang bawah tanah tadi. Randy merem sebentar, berusaha ngatur napas. Bayangan kursi goyang yang gerak sendiri, suara tangisan perempuan, sama jeritan panjang itu masih muter di kepalanya. Yo, lu masih mau lanjutin konten ini? Suara Randy pelan, hampir kayak bisikan. Rio nggak langsung jawab. Dia buka rekaman di kameranya, muter pelan. Suara napas mereka yang enggi oseng-gosen terekam jelas. Lalu, samar-samar, suara tangisan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Perempuan, suaranya kayak orang nyesel banget, nyeret-nyeret kata, kadang diselingi jeritan pendek yang bikin bulu kuduk Randy berdiri lagi. Rio matiin kamera buru-buru. Gila Ren, ini kalau gue upload, kita bisa meledak beneran. Tapi lu, yakin kita nggak kenapa-kenapa? Randy nyengir hambar. Lu masih mikir views? Gue sih pengen pulang yo. Gue takut beneran, dari tadi rasanya kayak masih diikutin. Mereka nggak nyadar kalau dari tadi Pak Warjo, pemilik warung kopi, ngeliatin mereka berdua sambil nyeduh kopi hitam. Pak Warjo udah tua, rambutnya putih, suaranya berat kalau ngomong. Dia jalan deketin mereka, naruh 2 gelas kopi panas di meja kayu, dingin-dingin begini. Minum kopi dulu, badan kalian pucat amat. Habis dari mana? Tanya Pak Warjo sambil duduk di bangku sebelah. Randy sama Rio saling lihat. Rio neken bahu Randy, nyuruh dia jawab. Akhirnya Randy nyoba cerita pelan. Dari awal diajak hunting video, sampai kejadian di ruang bawah tanah. Pak Warjo dengerin sambil sesekali ngangguk. Tatapan matanya dalam, kayak lagi nginget sesuatu. Begitu Randy selesai cerita, Pak Warjo nyeletuk pelan. Udah lama nggak ada anak muda yang berani masuk rumah Belanda itu malam-malam. Dulu, pas saya masih muda, saya juga pernah iseng nyoba. Masuk sama temen-temen. Rio langsung tertarik. Matanya melebar. Beneran Pak? Terus Bapak ngalamin apa? Pak Warjo ngelus jenggotnya yang putih. Dulu saya masih umur 20. Sama 3 orang teman. Sama kayak kalian. Cuma mau buktiin cerita orang kampung. Kita pikir itu cuma mitos. Kita masuk malam-malam, bawa obor. Soalnya dulu belum banyak lampu senter. Kita nemu ruang tamu, lukisan. Keluarga Belanda itu masih kinclong, nggak kayak sekarang. Tapi pas kita buka pintu bawah tanah, salah satu teman saya nggak mau turun. Akhirnya cuma saya sama Surya, teman saya itu, yang nekat turun. Pak Warjo berhenti sebentar, matanya menerawang. Randy merinding dengar caranya Pak Warjo ngomong. Suaranya berat, pelan, tapi bikin dada sesak. Pas di bawah tanah, dingin bengat. Bau tanah basah sama anyir. Kita nyari-nyari apa yang orang bilang ada. Benar. Di pojokan ada kursi goyang sama meja tua. Surya duduk di kursi itu sambil nyalain rokok. Baru 2 isep, tiba-tiba kursinya goyang kenceng sendiri. Saya kira Surya iseng, tapi mukanya pucat banget. Tangan dia udah lemes, matanya melotot. Kayak orang lihat hantu. Saya mau narik dia berdiri. Tiba-tiba dari dinding keluar suara tangisan. Sama kayak yang kalian ceritain. Rio sama Randy saling pandang. Randy mulai gemeter lagi. Terus, Pak, temennya Bapak kenapa? Pak Warjo narik napas panjang. Nadanya berat. Surya kerasukan. Dia jerit-jerit bilang maaf. Maaf, saya nggak mau lagi. Sampai suaranya serak. Badannya dingin, kayak mayat. Saya lari ke atas, manggil teman saya yang nunggu di ruang tamu. Begitu kita turun lagi ke bawah tanah, Surya udah nggak di kursi. Dia duduk nyender di tembok, matanya merem. Kita angkat dia pulang. Besoknya Surya sakit. Badannya panas dingin, meracau nggak jelas. Nggak sampai seminggu, dia meninggal. Randy nutup mulutnya, nahan napas. Rio pucat. Pak Warjo cuma nutup cerita itu sambil nyeruput kopi. Itu sebabnya warga sini jarang berani masuk lagi. Katanya, arwah keluarga Belanda itu nggak tenang. Ada yang bilang dulu anak perempuannya diperkosa tentara. Gantung diri di ruang bawah tanah. Ibunya bunuh diri nyusul, mayatnya gak dikubur rapi. Makanya mereka gak mau diem. Asterisk. Rio pelan, mukanya kelihatan bingung. Pak, terus kalau rekamannya ini kita upload kira-kira bakal kenopo-kenopa nggak ya? Pak Warjo ngelihat Rio dengan tatapan yang susah dijelasin. Kalau kalian mau nyari penonton, nggak apa-apa. Tapi siapin mental. Biasanya arwah itu ngikut lewat apa aja yang bawa cerita mereka kaliwer. Termasuk kamera kalian itu. Asterisk Randy. Langsung matiin kamera yang masih dia pegang. Badannya gemetar. Kopi di gelasnya nggak disentuh sama sekali. Malah makin dingin,
Angin bikin daun-daun kering jatuh dari pohon beringin di samping warung. Mereka akhirnya pulang bareng. Rio numpang tidur di rumah Randy. Bukannya berani tidur sendirian, dia juga masih penasaran mau ngecek rekaman pelan-pelan. Di kamar Randy, mereka duduk di lantai. Laptop Randy kebuka, kamera disambungin. Rio muter rekaman dari awal, suara derit pintu, suara langkah kaki di tangga kayu, suara nafas mereka, semua jelas. Tapi makin lama, makin banyak suara aneh. Suara tangisan yang samar, suara jerit pelan. Di menit ke-30, pas Rio duduk di kursi goyang, suara jeritan itu meledak lagi. Bedanya, di rekaman ini jeritannya lebih banyak. Kayak ada 2, 3 orang jerit bareng. Randy nutup telinga, Rio pause video. Mukanya udah gak ada senyum-senyum lagi. Gue gak yakin mau upload ini, Ren. Kalau sampai kebawa ke rumah, gimana? Kata Rio pelan. Randy gak jawab. Dia berdiri, jalan ke jendela. Kamarnya yang masih kebuka. Angin malam masih dingin. Tapi Randy ngerasa hawanya aneh. Dia ngeliat ke halaman depan rumah. Gelap. Lampu jalan cuma 1. Redup banget. Tapi di bawah pohon mangga depan pagar, Randy kayak ngeliat bayangan putih berdiri. Rambutnya panjang banget. Nutupin muka. Badannya miring dikit kayak orang kecapekan. Berdiri lama. Randy mundur pelan. Nutup gorden cepat-cepat. Yo, gua rasa ada yang ngikut. Rio juga berdiri. Nengok ke arah jendela. Serius lu? Astaga, ini gara-gara rekaman itu kan? Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamar Randy. Tok, tok, tok. Pelan, tapi jelas. Mereka saling pandang. Diem. Randy jalan pelan ke arah pintu. Nempel telinga ke daun pintu. Nggak ada suara. Dia buka sedikit. Kosong. Nggak ada siapa-siapa di lorong rumahnya. Tapi di ujung lorong, lampu mendadak mati nyala sendiri kayak korsleting. Angin dingin berhembus dari arah dapur, bawa bau tanah basah yang sama kayak di ruang bawah tanah. Rio nutup laptop buru-buru. Udah Ren, stop. Gue mau hapus filenya sekarang. Randy duduk lagi di lantai. Ngeliatin Rio gemeteran, nyari file rekaman. Tangan Rio getar, tapi file itu nggak mau kehapus. Berkali-kali di-delete, tapi muncul lagi. Malah filenya jadi makin banyak. Ada folder baru dengan nama aneh. Tulisan Belanda yang mereka nggak ngerti. Di dalamnya, file rekaman terpecah-pecah. Ukurannya kecil-kecil. Tapi kalau diputar isinya, tetap sama. Suara tangisan sama jeritan. Rio udah setengah mau nangis. Ren, kita diapain ini? Laptop gue rusak apa gimana? Randy nggak bisa jawab. Dia cuma bisa duduk diem, ngeliat ke arah pintu kamar yang pelen-pelen kebuka lagi sendiri. Angin dingin masuk, gorden jendela kegeser sedikit. Don dari sela. Pintu itu, Randy kayak ngeliat bayangan putih, berdiri di lorong, diem, kayak ngeliatin mereka berdua. Malam itu, Rio akhirnya nggak bisa tidur sama sekali. Randy pun cuma bisa duduk di pojokan kasur, nyalain lampu terus, sambil sesekali ngecek pintu kamar. Mereka tahu, apapun yang mereka bawa pulang dari rumah Belanda itu, kayaknya nggak bakal pergi begitu aja. Dan di luar, angin masih berhembus. Dingin, bawa bisikan yang samar, kayak suara orang nyari-nyari sesuatu yang belum ketemu. Pagi datang, rasanya kayak nggak ada bedanya sama malam. Randy sama Rio belum tidur sama sekali. Mata mereka merah, badan lemes, pikiran muter-muter di suara rekaman yang nggak mau hilang dari laptop. Setiap kali mereka mau hapus file itu mangkul lagi, kadang malah makin banyak. Jam 7 pagi, Randy nyoba bikin teh panas di dapur. Tangannya gemeteran, waktu menuang air panas ke gelas. Rio duduk di meja makan. Matanya kosong ngeliatin lantai. Sesekali dia masih kebayang kursi goyang itu, suara jeritan, dan bayangan putih di lorong rumah Randy. Mau gimana Ren? Kita yang bisa hapus rekamannya, mau upload juga nggak berani. Kata Rio pelan. Randy duduk di seberangnya, nyodorin teh panas. Kalau kata Pak Warjo, arwahnya nyangkut di barang yang bawa cerita mereka. Berarti di kamera sama laptop ini kan? Rio manggut-manggut pelan. Terus mau diapain? Dibuang. Randy geleng. Kalau dibuang sembarangan malah takutnya makin marah. Gue mikir, Pak Warjo pasti tahu caranya. Mereka sepakat buat balik lagi ke warung kopi Pak Warjo. Selesai mandi seadanya, dan nyiapin kamera sama laptop yang dibungkus kain hitam. Mereka berdua jalan ke warung. Jalanan kampung masih sepi. Matahari udah naik, tapi hawa dingin masih kerasa aneh, kayak nggak biasa. Beberapa warga yang papasan sama mereka cuma melirik heran. Karena muka Rio sama Randy kelihatan kusut banget. Sampai di warung, Pak Warjo lagi duduk sambil nyapu halaman. Begitu ngelihat Rio bawa tas kain hitam, Pak Warjo langsung berdiri, naruh sapu di tembok. Kalian bawa barangnya? Tanya Pak Warjo serius. Randy buka kain hitam.
ngeluarin kamera sama laptop. Pak Warjo nyuruh mereka duduk di bangku kayu panjang. Kopi panas sudah disiapin lagi. Tapi kali ini nggak ada yang nyentuh. Pikiran mereka cuma satu. Gimana caranya ngilangin gangguan ini? Pak Warjo duduk, ngelus dagunya pelan. Saya udah duga. Biasanya kalau barangnya udah dicemari, arwahnya bakal nempel terus kalau nggak dikembalikan. Rio buru-buru nyahut. Dibalikin ke rumah Belanda, Pak. Pak Warjo ngangguk pelan. Iya, barang ini harus ditaruh lagi di tempat di mana kalian dapat gangguannya. Kalau bisa, taruh di ruang bawah tanah. Jangan lupa kasih doa, minta maaf. Jangan ngomong mesem-mesem, jangan nantangin. Nggak usah rekam apa-apa lagi. Asterisk Randy narik napas panjang. Rasanya nyalinya udah habis sejak semalam. Tapi mau nggak mau mereka harus beresin ini. Nggak mungkin juga mereka hidup digangguin jeritan sama bisikan tiap malam. Setelah pamit sama Pak Warjo dan dikasih air garam sama sebotol air doa, mereka berdua jalan lagi ke rumah Belanda. Perjalanan kali ini rasanya lebih berat. Bukan karena takut, tapi juga perasaan nggak enak di dada. Jalan setapak yang kemarin mereka lewatin, rasanya lebih sunyi. Anginnya lebih dingin. Burung gagak di atas pohon beringin, kayak ngikutin mereka jalan. Sampai di depan pagar besi karatan, mereka berhenti sebentar. Randy nengok ke Rio. Lu yakin, Yo? Rio nggak jawab. Cuma angguk pelan. Mereka dorong gerbang besi. Bunyi berderit nyaring lagi. Rumput liar di halaman kelihatan lebih tinggi. Padahal baru semalam. Langkah kaki mereka pelan, hati-hati, sambil sesekali nengok ke kanan kiri. Begitu sampai teras, Randy buka pintu kayu tua itu. Masih bunyi seret nyaring. Bau lembab langsung nyamber lagi. Mereka jalan ke ruang tengah. Lukisan keluarga Belanda di dinding kelihatan lebih pudar. Tapi tatapan matanya tetap sama. Ngikutin kemanapun mereka bergerak, langkah mereka berhenti di depan pintu bawah tangga. Pintu kecil itu masih setengah kebuka. Rasanya hawa dingin dari celah pintu makin nyedot mereka masuk. Rio nyorot lampu senter. Meskipun sinarnya goyah karena tangannya gemeteran. Turun ke ruang bawah tanah, rasanya 10 kali lebih menyeramkan daripada kemarin. Anak tangga kayu berderit lagi. Suara napas mereka berat, campur sama degup jantung yang makin kencang. Begitu kaki mereka nyentuh lantai tanah ruang bawah tanah, suasana langsung berubah. Dingin, sunyi, kayak nggak ada suara dunia luar. Meja, kayu tua sama kursi goyang itu masih ada di tempatnya. Kursi goyang diam, tapi entah kenapa Randy ngerasa bayangan perempuan itu masih duduk di situ. Meski nggak kelihatan. Rio naruh kamera pelen-pelen di atas meja. Randy buka laptop, taruh di sebelah kamera. Rio buka botol air doa, nyipratin ke kamera sama laptop. Randy juga nyipratin sedikit ke kursi goyang. Mereka berdua duduk di lantai tanah, saling pandang, terus pelan-pelan ngomong minta maaf. Kami nggak tahu, kami cuma mau bikin video. Maaf kalau ganggu. Kami balikin semua, kami enggak mau bawa pulang apa-apa. Suara Randy pelan, hampir kayak bisikan. Rio ikutan ngulang kalimat yang sama. Beberapa detik pertama, nggak ada reaksi apa-apa. Tapi tiba-tiba kursi goyang itu goyang pelan sendiri. Tanpa ada angin, goyangannya makin kencang. Suara tangisan kecil muncul lagi. Pelan, dari sudut ruangan. Randy nutup mata, Rio megang bahunya erat. Mereka berdua nahan napas, nggak berani buka mata. Suara tangisan itu makin pelan, makin menjauh. Kursi goyang berhenti. Ruangan mendadak sunyi lagi. Randy buka mata pelan. Kamera sama laptop masih di atas meja. Nggak ada apa-apa. Nggak ada jeritan, nggak ada suara aneh lagi. Mereka berdiri pelan. Napas Randy masih berat, tapi perasaan di dadanya kayak sedikit lebih ringan. Rio narik tangan Randy, ngajak naik ke atas lagi. Anak tangga kayu masih bunyi, tapi rasanya lebih biasa. Begitu sampai ruang tamu, mereka nggak berani nengok ke belakang. Mereka keluar rumah, nutup pintu kayu pelan-pelan, dorong gerbang besi sampai nutup rapat. Di halaman rumah Belanda itu, Randy ngeliat ke atas jendela loteng. Untuk pertama kalinya dia ngerasa lukisan keluarga Belanda di ruang tamu kayak udah nggak ngeliatin mereka lagi. Mereka jalan pulang lagi ke kampung. Angin masih dingin, tapi udah nggak bikin merinding. Matahari naik tinggi, bikin kabut tipis di kebun bambu perlahan hilang. Sampai di warung Pak Warjo. Mereka berhenti, naruh napas. Pak Warjo berdiri di depan pintu warung sambil senyum kecil. Kayak udah tahu semua. Udah dikembalikan, tanya Pak Warjo. Randy sama Rio cuma angguk. Badan mereka udah lemes, tapi mukanya lebih lega. Pak Warjo ngeluarin 2 gelas kopi lagi. Kali ini mereka minum sampai habis. Malamnya, Randy bisa tidur. Rio pulang ke rumahnya lagi. Laptop
Randy kosong. File rekaman itu udah nggak muncul lagi. Tapi di luar jendela kamarnya, Randy masih kadang dengar suara angin lewat. Suara jangkrik biasa. Nggak ada tangisan, nggak ada jeritan. Dan di kampung Cimanggu, rumah Belanda itu masih berdiri. Sepi, dingin, orang-orang masih percaya. Di balik pintu kayu tua itu, masih ada jeritan yang nggak pernah benar-benar hilang. Mereka cuma diem, nunggu orang iseng lain yang mau datang, bawa pulang cerita mereka. Dan bikin jeritan itu terdengar lagi. Randy cuma bisa berharap, nggak ada lagi yang mau noba-noba masuk ke rumah Belanda itu. Karena sekali dengar jeritan, malam di rumah itu, nggak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi.